dengan asas perkawinan. Pernah mendengar apa itu perkawinan? Nah, jadi perkawinan ini di Indonesia diatur pertama kali di dalam hukum perdata atau yang dikenal dengan KUH perdata, istilahnya dengan BW. BW adalah pengertiannya Burgerlich Book. Oke, selain di BW, namun karena di BW ini sudah dikeluarkan tentang perkawinan, maka dibentuklah namanya Undang-Undang Perkawinan. Karena ketika kita gunakan hukum perkawinan di perdata, itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia, sehingga dibentuklah undang-undangnya yang namanya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan ada apa? Perkawinan yang dituangkan di dalam pasal 3 tentang pengertian perkawinan adalah ikatan antara perempuan dan laki untuk bentuk suatu rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ketentuan agama. Itu yang dimaksud dengan perkawinan. Sekarang perkawinan itu memiliki azas. Yang pertama, azas perkawinan itu adalah monogami. Azas perkawinan itu adalah monogami. Di Indonesia tidak mengenal istilah namanya poligami, tapi hanya monogami. Sekarang kalau monogami ini artinya apa? Setiap pasangan boleh hanya satu istri ataupun satu suami, tidak boleh lebih. Kedua, azasnya apa? Azas persatuan. Azas persatuan adalah azas yang menyatukan antara perempuan dan laki. Ini jelas sesuai di dalam nilai-nilai agama. Persatuan itu antara perempuan dan laki. Tidak boleh persatuan antara perempuan dan perempuan. Boleh. Dan tidak boleh juga antara laki dan laki. Karena itu sudah bertentangan dengan nilai agama dan nilai dalam undang-undang kita. Yang ketiga apa asasnya? Asasnya adalah harmonisan. Artinya apa harmonisan? Artinya kesepakatan. Jadi ketika melakukan perkawinan itu sudah ada kesepakatan. Kesepakatan apa? Untuk membina rumah tangga. Bagaimana Pak kalau kesepakatan tadi dijodohkan Pak? Nah, ini kan lain. Ketika bicara dijodohkan itu tetap ada kesepakatan, tapi jika dilangsungkan pernikahan. Tapi jika dijodohkan tidak langsung pernikahan, maka tidak masuk ke dalam kategori kesepakatan. Dalam perkawinan tadi, ya kan, ini akan muncul istilahnya namanya hukum waris. Dalam hukum waris, ketika melakukan perkawinan maka akan muncul juga namanya hukum waris. Ketika salah satu yang meninggal dalam perkawinan tadi akan menjadi hukum waris. Dalam hukum waris ini sampai saat ini diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Karena hukum waris itu sampai sekarang tidak ada aturan ataupun undang-undang yang mengaturnya tentang selain kompilasi hukum Islam. Beda kalau perkawinan tadi jelas ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perkawinan sendiri juga sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang perkawinan terbaru. Perbedaannya apa Pak? Antara undang-undang perkawinan lama dengan undang-undang perkawinan yang baru. Bedanya hanya di usia. Undang-undang perkawinan yang lama usianya 16 tahun, sedangkan yang terbaru 19 tahun. Maka ketika melakukan perkawinan yang di bawah 19 harus melalui izin orang tua. Izin orang tuanya tidak hanya sebatas izin orang tua, tapi harus dicatatkan di pengadilan agama. Itulah proses dari undang-undang perkawinan
ketika melakukan perkawinan di bawah umur ataupun tidak sesuai. Baik itu perempuan dan laki wajib berada di usia 19 tahun ke atas. Baik, berdasarkan penjelasan saya tadi ada pertanyaan? Pak, boleh nggak suami itu melakukan poligami, terus bagaimana cara? Baik, poligami tadi kita mengenal istilah namanya monogami di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Monogami itu jelas hanya satu. Sedangkan poligami lebih dari satu pasangan. Poligami ini di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 boleh, tapi dengan syarat apa? Syaratnya harus ada izin istri pertama. Izin istri pertama tidak hanya bisa dituangkan di kertas saja. Dituangkan di kertas lalu tetap melalui putusan pengadilan. Putusan pengadilan. Dan putusan pengadilan ketika seseorang poligami itu juga harus memenuhi syarat. Yang pertama syaratnya apa? Ketika salah satu pasangan tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Itu syarat pertama. Yang kedua, salah satu pasangan tidak bisa memberikan keturunan. Oke? Yang syarat yang ketiga, ketika salah satu ingin poligami adalah harus adanya izin dari istri tadi. Itu salah satu syarat di pengadilan. Jika syarat itu dipenuhi, maka akan dikabulkan. Namun jika syarat itu tidak dipenuhi, ya kan tadi saya sampaikan tidak bisa memberikan nafkah lahir batin, tidak bisa memberikan anak, dan yang terakhir juga salah satu pasangan memiliki penyakit adalah harus adanya izin dari istri tadi. Itu salah satu syarat di pengadilan. Jika syarat itu dipenuhi, maka akan dikabulkan. Namun jika syarat itu tidak dipenuhi, ya kan tadi saya sampaikan tidak bisa memberikan nafkah lahir batin, tidak bisa memberikan anak, dan yang terakhir juga salah satu pasangan memiliki penyakit yang berkelanjutan. Sehingga ketika dia sakit, dia tidak bisa berdiri ataupun lumpuh seperti apa, maka boleh mengajukan poligami. Namun sepanjang ini, ketika syarat itu dipenuhi, boleh melakukan poligami. Jadi itulah syaratnya. Apa yang ditanyakan oleh siapa namanya? Intan ya, Intan. Ada pertanyaan yang kedua? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Intan. Intan juga. Oh, Intan sama Intan ya. Apa Intan? Pertanyaan. Apa saja azas-azas perkawinan dan di mana azas perkawinan tersebut ya? Jadi tadi saya sudah sampaikan azas perkawinan tadi juga yang pertama azas itu dituangkan di dalam azas monogami. Yang kedua azas namanya azas persatuan. Yang ketiga harmonisasi. Ini dituang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang terbaru tadi adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Itu diatur semuanya di dalam Undang-Undang Perkawinan terkait azas. Terkait syarat sah perkawinan juga diatur di situ di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Oke, karena waktu kita sudah habis, saya harapkan mahasiswa bisa memberikan materi-materinya untuk kita bahas ke depannya secara kelompok. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu